dua pick terakhirnya juga tadi ada seorang Chi dan juga Tara. Tara bakal kuat banget untuk jadi bahan pukulan alias samsak. Dan di lain itu, Tara juga kita tahu masuk arah late game sebenarnya tetap tetap bisa mengganggu ke arah backline. Lu dengan badan lo yang kuat, dengan durability yang besar, sangat-sangat mudah untuk tembusin ke arah backline dari kawan-kawan dari United nantinya ya. Yes, kalau gini Tara baru cocok gitu kan. Maksudnya Tara menjadi pemilihan yang tepat kalau misalnya disandingkan dengan komposisi seperti ini. Karena kenapa? Dari tim Archangel sendiri sudah memiliki hero jungler yang dimana yang tadi lu bilang kuat gitu kan. Betul? Seorang Ci di sana, belum lagi ada backupan dari seorang supportnya. Seorang movers menggunakan tacinya. Jadi menurut gua saat lu movers udah gak kuat, lu bisa banget tag team sama Taranya. Belum lagi di match dari Tara pun ya lu cukup gitu menurut gua, cukup signifikan saat misalnya lu Taranya ngincar arah-arah yang empuk gitu kan. Jangankan Tara gitu kan, movers pun meskipun di sana seorang Tachi support tapi bisa menyumbangkan lu at least sedikit damage untuk ke arah 20 or ke arah dari Enixia sendiri. Jadi menurut gua itu bisa menjadi sumber tambahan di match dari Archangel. Di samping itu ya meskipun Fadel pasti harus bersinar banget ya untuk penggunaan Starry Night-nya on point. Karena itulah titik terang untuk mereka bisa ngacak-ngacak komposisi dari Dewa United sendiri sih Kodok. Yes, this is it. Pastinya kita bakal masuk Archangel dan juga Dewa United Esports di Best of 5 Series babak playoff. Dan keadaan sementara 1-1 kali ini dari keduanya sangat-sangat menegangkan pastinya untuk kedua tim dan sangat-sangat seru untuk disaksikan. Dan buat kalian yang lagi nonton jangan lupa dipencet tombol like-nya karena dari serang 44 AP kali ini bakal coba dimakan. Tapi enggak, ternyata masih ada satu flick juga coba digunakan sama 44 AP untuk melepaskan diri dari cengkraman Archangel yang hampir saja mendapatkan first blood. Tapi justru di sisi atas ada apa? Satu tukar satu akan terjadi karena memang dari seorang Senko dan juga Assurity akan saling bertukar diri aja. Dengan tidak adanya Assurity berarti untuk Captain Dragon bakal coba diamankan oleh Archangel kali ini tanpa adanya kontes. Kecuali Assurity-nya mau untuk mengkontes, enggak bakal mau untuk dikontes, terlalu berbahaya juga karena memang ada objektif lain yang bisa diamankan oleh Dewa United. Untuk Captain Dragon pertama berhasil diamankan oleh Haki-Haki. Tapi di sisi lain movers hati-hati, jangan zoning terlalu jauh karena itu bakal jadi PR. Yap, sekarang memang di sana juga dari Dewa sendiri kurang jumlah ya. Kalau misalnya mereka mau coba nge-steal juga, terlalu risky juga. Mengingat kembali support dari Dewa sendiri juga memiliki mobilitas yang cukup lambat gitu kan seorang Mina di sana. Jadi harus dipertimbangkan kembali dan tadi keputusan yang sangat baik sih ya. Maksudnya mereka nggak coba untuk nge-steal karena mereka juga udah dapetin ke arah tadi untuk Dark Slayer-nya. Untuk Dewa sendiri kita lihat juga Enix bakal langsung nge-clear wave dengan cepat. Di samping itu dia selain dengan 0-0 di sana, jadi itu titik yang enak banget untuk seorang Laville bisa farming secara enak tanpa ada gangguan apapun. Kita lihat ada kedatangan dari 3 player Archangel sendiri mau mencoba nge-steal gitu kan untuk Might Golem di sana, tapi kita lihat Starry Night juga bakal standby gitu aja. Tapi Starry Night-nya meskipun belum connect tapi udah tertumbang duluan seorang 20-nya di tangan dari tim Archangel sendiri nih Kodok. Aduh, 20 harus tumbang. Fadel kali ini bakal coba ditarik terlebih dahulu. Movers masih coba melakukan satu zoning yang nampaknya masih ada beberapa auto attack yang coba dipaksakan. Tapi hati-hati datang dari seorang Asharity kali ini. Bakal coba mencakar-cakar seorang movers. Langsung coba dikejar juga karena masih terlalu awal. Dragon Warrior masih belum ada damage yang terlalu besar. 1300 tapi masih belum mampu untuk menumbangkan siapapun. Tapi Senko kali ini bakal coba dihajar oleh 3 orang sekaligus. Yang nampaknya memang terlalu beresiko juga untuk kawan-kawan dari arah Dewa bisa masuk untuk di awal-awal gitu ya. Yes, betul sekali karena memang di sini Dewa juga mengingat kembali tadi gue bilang 44 AP menggunakan Mina yang dimana tidak semudah itu untuk lu komit ke depan meskipun ada flicker gitu kan. Tapi flicker itu tidak bisa memboosting lu secara terus menerus kan. Lu CD-nya juga cukup lama dari flicker sendiri. Jadi penempatan flickernya harus benar-benar diperhatikan oleh 44 AP sendiri gitu. Tapi kita lihat juga bakal digunakan juga Here's What I-nya oleh seorang Fadel mencicil seorang Enix di sana. Udah bakal coba diambil tipis-tipis juga jungler dari tim Dewa sendiri gitu, creep jungler maksud gua dari Dewa sendiri. Dan untuk Spirit Sentinel bakal langsung dieksekusi aja oleh 3 player dari Dewa sendiri karena mengingat jumlah juga dari Archangel kurang. Mover juga langsung datang mencoba membackup juga menepis bakal langsung dengan gitu aja. Kemudian keluar oleh seorang Hayati dan harus mengacak-acak. Pertivar AP juga tertumbang gitu aja. Padahal juga langsung bergoyang tapi memang di sana tidak bisa dibalikan keadaannya dan harus tertrading gitu aja sepertinya Kodok. Satu tukar satu dan Sentinel yang mahal sebenarnya untuk keduanya ini. Sentinel yang benar-benar mahal banget karena menurut gua hal tersebut tadi untuk Archangel adalah hal yang bagus.
Cuman sayangnya dari seorang Fadel sedikit terlambat untuk memberikan bantuan. Steady Nexia kalau bisa untuk membackup seorang Senko itu bakal lain ceritanya. Berbeda dengan Dewa United yang memang sudah siap 3 orang. Trading gak jadi masalah untuk mereka, but it's okay. Reset dari keduanya bakal saling serang lagi. Bahkan kalau kita lihat di sisi lainnya sudah ada satu inisiasi juga yang bisa saja masuk ke arah satu orang kali ini. Dimana kalau kita lihat seorang mover sudah terkena satu asen tapi masih ada Mark of the First juga. Jadi masih mampu untuk berhasil selamat. Fadel datang memberikan bola bantuan, memberikan tekanan juga. Sudah datang juga dari seorang Assurity kali ini masuk ke arah seorang Aki-Aki. Masih ada penggunaan satu Mountain Striker yang mana masih belum ada impact yang terlalu besar juga dari seorang Aki-Aki. Keduanya juga masih cukup bermain dengan aman kali ini. Tapi udah Blade bakal coba dibuka kode karena 2 orang cukup berada di seorang Senko. Dragon Ward dipaksa dibuka sama seorang Assurity untuk melarikan diri. Sedangkan di sisi lainnya Fadel kali ini cukup berani melawan 2 orang. Gak ada takut-takutnya dan masih ada backup dari seorang Movers juga. Dari arah manapun terjadi pertempuran nih ya. Yes, betul banget ya. Udah dari mid, dari top lane. Karena dari kedua timnya tidak mau, maksudnya tidak mau membuang hal sekecil apapun gitu kan. Untuk mereka bisa mendapatkan kill, untuk mereka bisa objektif. Karena memang itulah yang harus didapatkan oleh kedua timnya. Begitu Archangel dan Dewa sendiri. Tapi kita lihat dari ketiga player, Senko, Fadel, Movers udah menjadi suatu kesatuan. Dari arah top lane di sana, hanya seorang Vertiver AP tapi udah langsung disusul lagi, di follow up oleh kedatangan dari seorang Zata. 23 versus 3 di sana. Tapi sepertinya gak mau langsung commit dulu meskipun masih ada gerobak satu di sana. Akhirnya memutuskan untuk mendapatkan dari Spirit Sentinel di atas dari top lane-nya. Harus bubar jalan terlebih dahulu. Mengingat kembali 44 AP juga tidak bisa berbuat banyak untuk mengejar, untuk menggunakan dead skid-nya ke arah Senko atau Fadel karena mobilitas yang cukup lambat dan hanya flicker juga. Flickernya pun C dari 44 AP di sana. Tapi kita lihat di sini ya, dari ketiga player 3 versus 3 di sana. Aceh juga bakal langsung dikeluarin gitu aja. Tapi damage-nya belum terlalu besar diberikan oleh seorang dari Zata di sana. Akhirnya NX mau nggak mau pulang dulu aja lah, chill dulu aja. Sterina tapi menaik 3 playernya. Cleansing pun langsung digunakan gitu aja. Mover juga bakal jadi bulan-bulan gitu aja. Tapi kita lihat juga langsung gunakan skill berkelas mover di sana. Sterina juga bakal, sorry maksud gue double trouble, tapi untuk masih ada cleansing digunakan oleh seorang dari movers untuk bisa menahan, untuk bisa pulang dari CC yang diberikan oleh tim Dewa sendiri. Tapi kita lihat juga verse 2 dari arah mid lane Dragon Ward juga langsung gitu aja. Tapi langsung kita lihat untuk skillnya dikeluarkan oleh seorang Aoi. Escape dari player-player tim RC sendiri dan akhirnya harus pulang dan harus bubar jalan dulu. Baik itu dari Archangel dan juga tim Dewa sendiri. Wow. Game Open dari tadi ngoceh mulu ya. Masuk. Sini ngekes samping gua lu. Sini lo ngekes samping gua lo. Game Open gua tantangin lo ya. Dari tadi orang Will to Andy lagi ngomong masa gua tabrak. Kalau gua tabrak nantinya ribet gitu kan. Nantinya Will to Andy-nya juga kasihan gitu kalau gue tabrak terus, makanya gue tahan. Ngeluh tiba-tiba ngomong. Bener-bener Agen Xenopon. Aki-Aki Dragon Meja kode ke arah seorang Babon kali ini. Masih ada pindu 2 kali mundur. Dragon War juga bakal coba dibuka tapi udah cukup low. Kali ini dari seorang Aki-Aki bakal coba dimakan sama seorang Assurity. Dan 0-0 menjadi cara selanjutnya. Kalau Dragon Slash bakal coba dibuka tapi skill habis. Harus mundur terlebih dahulu. Datang dari seorang 20 memberikan kejutan. Bakekok muda dengan mudah satu asen di sana berhasil menumbangkan seorang 0-0. Ya ampun, masih ada Kuning Blade. Konek ke satu orang. Enix bakal coba dimakan. Steady Nick bakal coba dibuka. Masuk terangkat derajatnya dari seorang 44 AP. Dia terangkat, terbang. Dan gak bisa lagi untuk selamat karena base damage yang dimiliki Archangel berkumpul di area atas. Dan 44 AP gak bakal bisa untuk menahan damage sebanyak itu. Datang dari seorang 20. Twisternya bakal coba dibuka. Senko bakal coba ngajakin duel. Flick out, cabut dari 20. Gak berani dia. Gak ada Ascens tadi ya. Sempet harus ada Twister dulu yang coba dibuka. Terlalu lama pastinya. Sedangkan 4 orang lainnya harus coba bermain safe dari Dewa United. Yaps, dari kedua timnya menurut gue masih stable banget ya. Karena memang mereka juga tukar satu tower. Baik itu dari top lane Dewa sendiri dan juga Archangel sendiri untuk bottom lane-nya di sana. Jadi menurut gue masih stable banget. Untuk gold pun sangat hampir sama banget. 24 koma di sana. Hanya perbedaan sekian perak doang. Jadi menurut gue dari kedua timnya masih seperti tadi ya. Dari game 1 game kedua. Seperti game 1 game kedua. Karena memang di sana mereka akan bermain signifikannya di fase mid dan juga fase late gamenya. Ingat kembali dari kedua timnya memiliki komposisi yang dimana berbeda untuk kecondongan kekuatannya di sana. Baik itu misalnya dari Archangel sendiri mereka memiliki komposisi yang TB-nya sangat kuat banget. Lu punya Tara, belum lagi jungler lu seorang Chi di sana yang kuat untuk survive solo ke depan. Belum lagi dari Dewa sendiri mereka memiliki Mina buat komite. Kita juga Fadel juga langsung TP ke arah Remover di sana coba membackup timnya, tapi 4 orang dari Dewa sendiri memutuskan untuk mundur karena memang terlalu berbahaya, terlalu risky kalau misalnya terlalu dipaksakan. Tapi Chi-nya memutuskan untuk menghancurkan bottom lane-nya di atas di sana karena memang Taranya juga udah memanajemen creep dengan baik. Dari top lane-nya di sana
akhirnya Cinya pun berhasil untuk menghancurkan tayar pertama dari bottom lane Dewa United sendiri nih. Yes, berhasil dihancurkan untuk di arah bawah. Archangel ngebuka jalan sedikit demi sedikit. Objective tower juga udah mulai terlihat. Dan perbedaan gold gak ada bedanya kali ini. Bener-bener tipis banget. Mungkin dengan didapatkannya Holy Dragon baru ada gap yang cukup berasa. Dan ini membuat Archangel memiliki kesempatan cukup besar untuk bermain ke posisi 4-1 kali ini. Tapi di sisi tengah tertangkap dengan Dark Dominion. Nampaknya berhasil diambil dari serang Fadel. Tidak sempat mengeluarkan seri naik. Bahkan Flick pun tidak bisa di sana. Terlalu sakit. Tapi 44 apa yang udah Flick banget. Bukan di seorang Senko sakit banget. Tapi lo lihat Enix. Auto attack-nya udah mengerikan. Mendapatkan target karena seorang Senko. Tapi dibalas juga dengan kematian seorang Enix. Karena kawan-kawan dari Archangel juga sudah mulai regroup dan berkumpul. Kali ini 3 orang tersisa dari Archangel. Tapi bakal coba melakukan push ke arah mid lane. Masih ada seorang Mammon. Walling Blade bakal coba dibuka. Spectre Hero juga masih ada. Ascent bakal coba menyala karena seorang Movers terbang dari seorang 20 dan berhasil men-take down seorang Movers kali ini. 3 orang dari Archangel harus menghilang kali ini ya. Keuntungan banyak sekali sih menurut gue yang dapat kelar tim dari Dewa Sniper kita lihat juga. Dari Dewa juga tidak cukup sampai situ. Mau mencoba memproksi gitu aja. Sorry maksud gue menghajar ke arah dari Haki-Haki di sana. Dan akhirnya Haki-Haki pun mendapatkan follow up di seorang Fadel dan 0-0 juga. Tapi kita lihat Fadel juga langsung ngeblink ke arah depan. Dia juga langsung di open gitu aja. Tapi Fadel juga mau mencoba connect ke arah dari 2020 sampai tertumbang gitu aja. Tapi kita lihat Fadel langsung gunakan juga Dark Dominion seorang Fortifer AP. Sorry maksud gue udah sampai juga bakal connect ke arah dari Fadel. Fadel udah bisa kemana-mana udah ditumbangkan gitu aja. Seorang Mammon di Fortifer AP karena memang udah gak bisa escape. Dan flickernya pun CD di sana. Akhirnya harus wassalam di daerah mid lane-nya di sana Kodo. Aduh sial itu double trouble ya. Datangnya ke Fadel lagi. Fadelnya juga dalam keadaan gak siap. Gak nyimpen beberapa skill dash juga. Dragon Ward kali ini di sisi atas. Bakal coba dibuka sama seorang Assurity yang nampaknya masih bisa dilepas juga dari keduanya. Gak mau melanjutkan pertarungan yang cukup sia-sia. Sedangkan dari 44 AP bakal memancing seorang Boppers terlebih dahulu. Udah mulai bersiap melihat satu kesempatan Haki-Haki bakal coba diincar. Tapi masih ada satu Dragon Band pastinya yang bakal coba dibuka. Masuk ke arah 2 orang sekaligus. It's okay. Dari keduanya juga masih saling melepas kali ini. Dan nampak ya kawan-kawan dari Dewa lebih prefer untuk melakukan satu clearing wave di sisi atas dibandingkan ada satu Slayer yang terlihat untuk dilakukan satu kontes. Dua-duanya memiliki objektifnya masing-masing. Sedangkan gua kalau lihat ini 0-0 dari tadi masih belum main. Masih coba untuk melakukan split push aja. Belum terlalu tebal untuk bisa membackup kawan-kawannya. Dan masuk ke arah seorang Enix pastinya. Sedangkan di sisi lain 44 AP kali ini. Red side. Kau karena 2 orang. Dark Dominion bakal coba disusul. Tapi gak ada impact yang terlalu besar. Follow up-nya gak ada. Dari seorang Mammon. Pinwheel-nya 2 kali juga dipaksa untuk digunakan terlebih dahulu. Karena memang sudah jadi cukup berbahaya kalau sampai dilanjutin. Mammon gak bisa sih ini untuk nemenin kawan-kawannya terus. Harus melihat lane-nya juga terambil. Tapi ternyata udah ada satu double trouble disusul dengan Poda satu Ascent kali ini dibalas dengan Poda satu kali breaker sama seorang Movers dan langsung masuk karena 3 orang sekaligus yang nampaknya masih bisa dipukul mundur. Dewa United juga respect harus mundur terlebih dahulu. Udah ada satu Slayer yang bakal coba dibuka kali ini masuk untuk mendapatkan satu tower tier pertama. Archangel sedikit demi sedikit bakal coba melakukan satu push Dark Dominion Connect karena 2 orang tapi gak ada follow up damage dari seorang Enix juga masih belum bersiap bersama dengan seorang Assurity yang baru datang dari sisi atas mendapatkan satu tower tier pertama. Assurity Dragon Wars bakal coba dibuka tapi Steri naik untung aja mampu digocek terlebih dahulu sama seorang Assurity karena kalau enggak itu udah pasti 3 orang dari Archangel menunggu dan bersiap di sana. Waduh, tarik ulur sangat baik dari kedua timnya menurut gua karena memang di situ di sisi lain dari Archangel sendiri juga udah langsung nge-pop up Infinity Slayer-nya tadi di menit 12 salah dan juga dari Dewa sendiri juga mentarik ulur menunggu momen yang pas kira-kira Archangel kapan bisa gua pancingnya ke depan tapi kita lihat juga untuk Holy Dragon juga bakal langsung start gitu aja lihat tim dari Archangel 4 orang dari Dewa sendiri udah bakal langsung maju double trouble juga bakal langsung connect gitu aja karena dari Fadel tapi masih mencari peluang masih mencari celah kira-kira kapan gua majunya karena nggak mau mengambil kesalahan nggak mau ngambil cepat-cepat kesimpulan yang ada karena terlalu risky kalau misalnya ada satu step yang salah dilakukan baik kedua timnya dan akhirnya Dragon pun langsung lanjutin lagi oleh tim dari Archangel sendiri mengingat kembali 4 player Dewa sendiri masih berada di daerah belakang gitu ya Kodo. Yes, ini bakal jadi cukup berbahaya pastinya untuk kawan-kawan dari arah Dewa yang lagi dan lagi sudah harus kehilangan objektif mereka. Tapi gak masalah, lo lihat walaupun kehilangan objektif cukup banyak, kalah objektif gitu kan karena dari segi tower Archangel udah unggul dari segi Abyssal Dragon, Holy Dragon dan menuju ke arah DS itu juga Archangel unggul tapi gold Dewa yang cukup memimpin kali ini karena dengan perolehan beberapa kill yang didapatkan pada saat early game membuat mereka sebenarnya bisa mengimbangi apa yang memang tertinggal dari segi objektifnya tapi hati-hati Mammon bakal coba dicari terlebih dahulu dengan ada double pinwheel nggak masalah dari seorang Mammon untuk mengecek terlalu jauh tapi double trouble-nya bakal masuk karena satu orang ternyata connect-nya karena seorang Movers kali ini mampu untuk menyelamatkan nyawanya ternyata ya.
Waduh, memang ini dari kedua timnya ya menurut gua sangat berhati-hati untuk melakukan clash gitu ya. Gak mau asal masuk aja, gak mau asal komit, gak mau asal ya engage disengage karena terlalu risky. Sekalinya mereka melakukan ada satu step yang miskom atau enggak satu step yang salah itu bisa menjadi titik balik banget buat tim yang melakukan hal tersebut. Jadi menurut gua sangat bagus banget mereka sebenarnya nunggu DLS juga sih karena memang DLS 7 detik lagi respawn itu menjadi pemilihan yang terbaik juga bagi kedua tim ini, tapi kita lihat juga bakal langsung dikeluarin aja dicing-cing gitu aja karena ada Asherity juga bakal semuanya gitu aja, tapi ultimate juga langsung digunakan. Achen bakal langsung pop up ke depan, 0-0 juga sangat tebak karena memang lagi aktif juga ultimate bukan seorang 0-0 sana, tapi kita lihat Asherity juga bakal terlalu tipis banget, tapi kita lihat juga bakal langsung dikeluarin aja, bakal di backup oleh tim dari Arsenal sendiri. Terjadi pepecahan tapi Twenty sudah tertumbang gitu aja, tapi dari belakang Senko tertinggal gitu aja, tapi mas gue Senko-nya terbackup dengan sangat baik, bukan Senko mas gue Mamon di sana tadi bakal langsung jadi bulan-bulanan oleh tim dari Arsenal sendiri. Nah akhirnya dua player tertumbang dari Dewa dan akhirnya DLS pun langsung bakal di start gitu aja oleh Archangel, tapi di sana dari 0-0 sendiri bakal langsung jadi bahan baiting aja biar tim dari Archangel bisa fokus karena DLS di sana. Tapi kita lihat juga Sterna Tigo bakal dikonekin karena Enix gitu ya, tapi Enix juga berhasil untuk bisa dicece oleh tim dari Archangel sendiri. Enix bakal langsung di bulan-bulanan oleh tim Archangel dan akhirnya harus tertumbang oleh 3 player dari tim Archangel sendiri nih Kodok. Yes, 3 orang tumbang plus tadi ada seorang 44 AP juga yang sebenarnya baru aja respawn kali ini. 0-0 memang harus tumbang, but it's okay menurut gua karena dengan ada DLS di arah tengah ini bakal coba menjadi push yang cukup kuat dilawan oleh Archangel dan berhasil mendapatkan satu tower tier kedua. Sterinek bakal coba dilakukan untuk melakukan satu zoning aja di sana, but it's okay. Dewa United juga masih ada beberapa playernya yang udah mulai spawn dan siap melakukan satu clearing wave di arah bawah. Perlu diperhatikan Archangel sudah terpush, tapi dengan ada DLS sangat-sangat disayangkan. Udah ada satu site yang bakal coba connect, tapi Asyorete bakal coba dimakan dan ternyata masih selamat dengan penggunaan Dragon Claw-nya. Oke, Cliffbreaker connect karena 2 orang dibalas dengan penggunaan satu Ascend di sana dan ternyata udah ada satu Sterinek yang berhasil coba dihindarkan. Haki-haki kali ini terlalu jauh dari kawan-kawannya, masih berhasil selamat. Dragon Claw gak bakal dibiarkan dengan penggunaan Dragon Slash di sana, tapi haki-haki masih ada BOE bakal coba bertahan. Langsung ada Shuriken Toss juga yang bakal coba dibuka sama seorang Senko. Kali ini Autotech kecakitan karena seorang Enix gak boleh dilawan dari Autotech karena itu bakal jadi PR banget. Kehilangan satu lagi dari 44 AP plus kehilangan tower tier 3 di arah tengah. Ini bakal jadi sulit untuk Dewa United. Waduh, nice banget dari Archangel sendiri bisa membunuh seorang 44 AP dan high ground pun lebih tepatnya objektif ke arah high ground sih ya. Yang menurut gue itu worth it banget untuk Archangel gitu kan. Impact yang sangat bagus banget yang diberikan oleh Archangel karena memang di sana juga Archangel juga punya DLS di sana udah pop up gitu kan. Jadi menjadi suatu titik yang lebih mudah untuk bisa menghancurkan high ground mid lane dari Dewa sendiri. Cuman tidak cukup sampai situ juga perjuangan dari Archangel sendiri di game ketiga pada malam hari ini karena menurut gua dari Archangel harus nge-set up lagi gimana caranya mereka juga bisa at least lu bisa ngehancurin untuk high ground yang ada sih baik itu dari top lane dan juga bottom lane-nya biar bisa lebih sedikit tenang lagi karena memang kalau misalnya kita lihat di sini mega creep baru hanya di mid lane belum super mega creep jadi harus dipertimbangkan kembali dan menurut gua tadi dari segi ward Archangel sendiri dengan merekanya 4 orang di sana meskipun Lumamon dan kawan-kawan juga 4 orang tapi kita lihat juga double trouble juga langsung connect itu aja karena ada movers untungnya karena movers padahal juga langsung jadi bulan-bulan seorang Charity sendiri untungnya masih bisa escape dari kelima player tim Dewa sendiri tapi kita lihat juga movers itu terlalu bocor di sana sepertinya tapi 0-0 bakal mencoba menggantikan mover di sana untuk menang tapi kita lihat Roxette juga langsung aktifan gitu aja tidak mengenai siapapun tapi Fadil masih mengenakan untuk Artikop di sana tapi langsung dibeli gitu aja oleh seorang Dewa 20 di sana untuk Aceh juga langsung digunakan oleh seorang 20 dan akhirnya 0-0 harus tertumbang karena memang terlalu sakit di mesin dan akhirnya 0-0 harus tertumbang satu orang tertumbang dari Archangel dari Dewa sendiri. Nice banget, nice moment yang dimana Dewa sendiri berhasil untuk membunuh 0-0 di sana Kodok. Oke, ini gue bisa ngelihat performa terbaik dari seorang Enix dan juga 20. Ada double trouble sekali lagi bakal coba connect karena seorang movers tapi masih ada satu cleansing juga coba melolikan diri. Gak mau melanjutkan karena memang setengah darah udah mulai menghilang. Kali ini Dewa bakal sedikit demi sedikit memberikan pembalasan dan bakal coba komit untuk mendapatkan satu lagi tower tier 2 di arah tengah. Berhasil coba di take down. Cuman yang jadi permasalahannya adalah tadi seorang Enix repositioningnya bagus banget. Tapi gue bisa bilang tadi emang ada adu mekanik antara Fadel dan juga Enix. Dimana kalau kita lihat di arah bawah juga ada adu mekanik kali ini antara Shority dan juga Haki-Haki. Kuneblis
Riz bakal coba digocek dengan penggunaan Dragon Claw. Digocek dulu sama Dewa Asherite. Tapi Steady Neck juga bakal coba digunakan dan gak kena ke dirinya sendiri kali ini. Asherite masih berhasil selamat. Perlawanan balik bahkan bisa dilakukan oleh Dewa United. Tapi untungnya gak terjadi apapun untuk Dewa kali ini. Dan Archangel sayang sekali beberapa momentum yang sudah terlihat harus gagal kali ini untuk dieksekusi dengan cukup baik. But it's okay. Dari kedua tim juga sama-sama reset. Dan nampaknya di arah bawah Asherite masih penasaran aja kali ini ya. Masih penasaran untuk melakukan satu split push. Masih penasaran untuk menyambangi ke arah seorang aki-aki. Tapi keduanya harus reset karena memang DLS udah mulai hadir lagi. Dan satu DLS akan menjadi satu pembuka jalan untuk menuju di arah mid lane. Dewa United butuh ini banget kalau memang mau menyamakan objektif tower yang sempat tertinggal nih Will. Yes, betul banget. Dari Dewa sendiri harus bermain seperti tadi lagi. Karena memang dari Dewa, meskipun tadi yang didapetin yang ke pick off tadi 0-0, menurut gue gak apa-apa sih. Karena memang salah satu aja, lu bisa tipis-tipis gitu kan nge-pick off salah satu orang. Ya lu at least 0-0 juga. Di situ lu bisa menjadi titik momen saat lu Archangel satu orang udah tertumbang, tinggal dipikirin lagi aja gimana caranya gue bisa ke layar-layar belakang. Tapi kita lihat juga aki-aki bakal langsung diserang oleh kedua player. Begitu Maman juga Asherite, tapi terlalu tebal di sana seorang aki-aki. Dan akhirnya berhasil di follow up seorang Fadel juga, connect juga Sterenet ke arah dari Mamon, tapi nggak bisa terlalu banyak untuk bisa menyumbangkan damage dari Archangel sendiri karena memang kurang jumlah juga, kurang ada follow up damage dan akhirnya harus bubar jalan dari kedua playernya dari tim Dewa juga Archangel sendiri dan akhirnya harus setup lagi, reset lagi, pikirin lagi kira-kira gimana caranya gue bisa ngacak-ngacak baik itu dari Archangel dan juga dari Dewa sendiri nih Kodok. Wow, tadi gue pikir Archangel tuh udah sempat unggul ya, udah sempat mimpin gitu kan, tapi ternyata satu fight besar yang membuat Archangel nggak bisa nyentuh ke arah seorang Enix-nya itu ngebuat Dewa United bisa mengimbangi apa yang sempat tertinggal di area mid game tadi. Masuk ke arah late game, keadaan mereka sama dan balik lagi mereka akan hati-hati seperti game sebelumnya. Bahkan kalau kita lihat Enix tuh dalam pertempuran sebelumnya gunain flicker dan sekarang flickernya udah ada lagi gitu. Jadi ini dari masing-masing tim udah gak mau berantem sampai mereka tuh udah siap semua dari segi spell, dari segi skill dan segala macamnya. Kecuali memang ada yang bandel kayak gini. Seperti dari seorang Senko yang bakal cuma dimakan sama seorang Asherite tapi dibalas dengan penggunaan Kunai Blade. Masih ada Steady Neck dari seorang Fadel yang coba untuk mengincar seorang Asherite. But it's okay, Asherite masih ada BOE. Ini udah jadi info yang bagus banget. Asherite gak bakal berani lagi untuk main agresif dengan tidak adanya BOE. Berarti dari DLS bisa banget untuk dicicil terlebih dahulu untuk Archangel kali ini ya. Yes, betul banget. Karena memang di sini sebenarnya sih mereka harus pikirin baik itu dari Dewa dan dari Archangel sendiri gimana caranya mereka bisa memanajemen creep dengan baik itu dari top lane, mid lane dan bottom lane-nya agar bisa menjadi juga bahan baitingan, bisa menjadi juga bahan suatu dari Archangel dan Dewa sendiri gitu untuk mereka bisa sambil tipis-tipis ngedorong lane-nya, sambil tipis-tipis juga untuk mencari peluang caranya untuk DLS-nya dilakukan. Tapi kita lihat juga Movers juga terkena dari dapat Raben yang ini sendiri tapi terlalu dalam sepertinya untuk Movers bisa digapai oleh ketiga player dari Dewa sendiri dan akhirnya Movers pun cukup bonyok di sana tapi kayaknya clean sheet tadi kepencet mungkinnya dari Movers sendiri tapi nggak apa-apa, nggak jadi masalah. Setup lagi aja, reset. Enix juga bakal langsung tipis-tipis karena Movers terlalu sakit, langsung digunakan juga death skit gitu aja. Ini juga kalau coba melakukan scaling bakal coba melakukan gitu kan untuk Dragon Claw-nya ke area dalam tapi tidak terlalu bisa terlalu dalam di sana karena memang terlalu banyak follow up yang diberikan oleh tim Archangel sendiri dan akhirnya harus bubar jalan kembali dari tim Dewa sendiri Kodok. Wow, bubar jalan lagi, mundur lagi, clearing wave lagi di arah bawah. Karena kalau Dewa tadi ngelanjutin pertempurannya itu Dewa bakal kehilangan satu tower tier 3 di arah bawahnya ya. Kenapa? Karena Archangel juga tujuannya emang buat bikin Dewanya nggak pulang gitu. Tapi untungnya Dewa sadar dan aware akan keadaan tersebut. Jadi mau nggak mau juga harus reset terlebih dahulu. Tapi sekarang lagi dan lagi menyentuh ke arah 22 menit kali ini ya. Akan semakan malam. Dan katanya Jakarta sedang diguyur hujan kali ini ya. Semoga kalian yang di rumah nggak diguyur kesedihan. Jadinya bahaya buat kalian yang ada di rumah. Tapi ini berisik banget nih dari Armando. Iya ya, aduh. Oce mulu. Armando diam dulu bisa nggak? Ini tolong nih, ini kita udah mulai bisa ngobrol nih Armando nih. Masuk juga sih nggak apa-apa Armando ya. Ini soalnya dari kedua tim juga masih cukup santai-santai aja ya. Masih relax. Bahkan kalau gue lihat juga Asherite nggak mau berlebihan dalam melakukan inisiasi. Karena dengan tidak adanya BOE, Asherite bakal nahan dulu tunggu BOE-nya ada lagi. Baru nanti kalau ada BOE-nya ada lagi mungkin baru Dewa ini berani untuk langsung all in. Kalau kita lihat
memang udah ada sekitar 4 PoE dari arah Dewa United gitu kan. Artinya mereka masih menunggu momentum mungkin Azurity-nya. 44 AP masih belum kena karena siapapun dari death set-nya. Sedangkan Fadel sudah mulai melakukan satu setup di arah bawah. Ada satu inisiasi yang cukup unik. Di mana sudah ada Senko dan juga Haki-Haki yang coba melakukan split push. Memaksa Azurity nggak bakal bisa join ke dalam pertempuran selanjutnya. Tapi Shuriken Toss bakal coba dibuka. Senko masih coba untuk mengecek beberapa semak. Di mana Movers juga bakal coba ditarik terlebih dahulu. Kali ini sudah ada satu kena blitz dari siapapun. Ternyata dari seorang Azurity juga bakal coba datang. Dragon Watch karena 4 orang. Fadel yang terlalu jauh. Harus tumbang kali ini. Senko bakal coba mencari target selanjutnya. Dan harus menghilang dengan begitu cepatnya 5 orang dari Dewa. Double trouble. Kena karena seorang Movers. Bakal coba dilanjutin. Tapi ditemenin sama seorang Zero yang nampaknya masih cukup penasaran dari seorang Azurity kali ini. Dragon Slash-nya terus mengincar, menggaruk ke arah seorang Zero. Dan nampaknya Zero-nya pun harus reset terlebih dahulu. Sedangkan kalau kita lihat itu udah ada yang namanya Haki-Haki bersiap terlebih dahulu di sisi tengah. Tapi berfokus terhadap objektif. Dewa masih pengen dapetin satu objektif tower tier 3. Zero bakal coba dimakan. Ada Adsense juga yang bakal coba dibuka. Tapi Movers langsung coba mengeluarkan satu Cliff Breaker yang nampaknya tidak terlalu berdampak terhadap kawan-kawan dari Dewa. Sedangkan Dragon Man karena 2 orang. Haki-Haki mendorong. Tapi nampaknya gak bakal bisa memulangkan kawan-kawan Dewa. Karena justru Dewa United kali ini yang sedang mengamuk. Di mana Nexus terbuka dengan lebar. Creepnya juga udah mulai masuk. Haki-Hakinya pun harus tumbang. Dan ini dia kemenangan untuk Dewa United Esports. Yuhu, engage yang sangat sehati sih kalau menurut gue tadi dari Dewa sendiri. Mereka bisa menjadi suatu kesatuan tadi, bisa menang dalam war tersebut.